Shalom, nama saya Enice Burbukit. Saya dari tingkat 4 PAK dengan mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pembimbing Dr. Rohni Pasusinaga. Sekarang saya akan menjawab soal ujian tengah semester saya dengan pertanyaan, mengapa memilih menjadi seorang wirausaha dan wirausaha yang diminati? Nah, yang pertama saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang pertama, mengapa memilih menjadi seorang wirausaha? Di sini saya memiliki 10 jawaban tentang mengapa saya memilih menjadi seorang wirausaha. Nah, yang pertama itu kebebasan di dalam bekerja. Nah, dengan memilih menjadi pengusaha artinya bebas dari segala aturan pekerjaan yang membosankan. Misalnya memakai seragam kerja, desain ruangan yang membosankan, memiliki batasan umur dan keterbatasan waktu untuk me time atau waktu untuk diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri seperti itu. Nah, yang kedua yang saya dapatkan adalah lebih leluasa atas kendali masa depan, di mana sebagai seorang pengusaha, kita yang memutuskan kapan dan di mana akan bekerja, dengan siapa akan berbisnis, dan menentukan bagaimana cara menambah jaringan. Nah, di sini secara tidak langsung telah membentuk masa depan yang diharapkan dan diinginkan. Yang ketiga adalah ingin memiliki sumber penghasilan yang lebih besar. Alasan memilih menjadi pengusaha yang paling utama adalah ingin menghasilkan profit yang lebih besar. Karena dengan memiliki penghasilan yang lebih besar, bisa menikmati hidup yang menyenangkan, bebas dari lilitan utang, memiliki hidup yang berkecukupan, bahkan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Yang ketiga ini sangat penting karena kita sendiri yang membuat usaha kita sendiri ataupun wirausaha kita sendiri. Nah, yang keempat yang saya dapatkan adalah ide yang bisa menjadi sumber penghasilan. Nah, ketika masih menjadi karyawan, terkadang banyak ide yang terlintas dalam otak untuk bisa memajukan perusahaan. Namun tidak semua ide kita dapat diterima oleh pihak perusahaan. Maka ide tersebut lebih baik dijalankan sendiri hingga menjadi sumber penghasilan sehari-hari. Yang kelima adalah suka tantangan, di mana sebagian orang tidak suka melewati hari-hari dengan pekerjaan yang jenuh dan monoton. Nah, sifat tersebut mampu memicu mereka melakukan hal yang berbeda dari pekerjaan yang dilakukan biasanya. Nah, di sini rasa tertantang inilah yang tidak bisa didapatkan pada pekerjaan yang menuntut rutinitas dalam konsistensi waktu yang lama. Yang keenam itu adalah pengusaha memiliki tujuan hidup yang jelas. Seseorang yang mau menjadi pengusaha biasanya memiliki rencana A dan rencana B. Nah, meski mereka gagal, masih memiliki rencana yang lain. Kebanyakan pengusaha memiliki alur hidup yang jelas, punya visi dan misi, serta tekad dan keyakinan dalam mengubah hidup menjadi lebih baik. Yang ketujuh, menjadi wirausaha untuk merubah kondisi ekonomi keluarga. Menjadi wirausahaan memang bisa merubah kondisi ekonomi keluarga, namun jalan yang ditempuh pun tidak akan mudah. Jadi tidak ada salahnya jika melakukan sebuah usaha namun masih sambil bekerja. Hingga suatu saat kondisi benar-benar mampu baru menjalankan usaha sepenuhnya atau sudah tidak bekerja dengan orang lain lagi seperti itu. Nah, yang ke-8 yang saya dapatkan adalah menjadi wirausahaan demi bisa mengembangkan pola pikir. Nah, alasan yang lain seseorang memiliki wirausaha adalah demi mengembangkan pola pikir. Ini juga termasuk alasan yang bagus karena kalau kita bekerja di perusahaan, segala aturan tentu akan diatur oleh perusahaan. Bahkan pemikiran kita pun seringkali tidak bisa dipaksakan atau bahkan tidak bisa diterima oleh perusahaan. Yang kesembilan adalah berwirausaha demi hari tua yang lebih baik, di mana alasan selanjutnya adalah demi memperjuangkan hari tua yang lebih baik. Hal ini merupakan alasan yang cukup kuat, di mana ketika bekerja, sebagian tidak menjamin hari tua yang lebih baik. Apalagi kalau tidak bekerja atau menganggur. Dengan berwirausaha, seseorang bisa berharap usahanya sukses. Nah, yang ke-10, berwirausaha tentu dari pengalaman ataupun dari banyak kita lihat sekarang ini dari pengalaman-pengalaman ataupun kita bisa melihat menjadi seorang wirausaha itu bisa ditemukan dari misalnya kita melihat pengalaman orang lain lalu kita membuat itu. Jadi ini alasan yang bisa saya berikan, 10 alasan ini yang bisa saya berikan kepada jawaban yang pertama. Nah, jawaban yang kedua itu wirausaha apa yang saya minati, seperti itu. Nah, jawaban yang kedua ini saya sudah melakukannya dan saya sudah melakukan wirausaha ini semenjak saya dari SMA kelas 2 seperti itu. Saya sudah melakukan wirausaha online shop, di mana di saat saya melakukan wirausaha online shop ini saya mendapatkan untung 5.000 sampai 15.000 seperti itu. Apalagi untuk anak-anak sekolah, untuk anak-anak kuliah itu sangat
untung gitu, sangat beruntung gitu, karena sedikit saja pun sudah sangat cukup seperti itu. Nah, apalagi di masa SMA saya kemarin, saya melakukan online shop, misalnya saya menjual botol minuman ataupun saya menjual baju, kadang saya menjual jaket, tetapi dengan kantong anak sekolah seperti itu, agar usaha ini tidak banyak diminati, maksud saya banyak diminati oleh kaum-kaum muda ataupun kaum-kaum yang masih bersekolah, sehingga kan uang masih kaum muda kan belum terlalu banyak seperti itu, masih jajannya masih ditanggung orang tua. Jadi saya membuka online shop mulai dari harga 10.000 sampai dengan 70.000. Nah, mulai dari harga 10.000 itu juga orang banyak yang berminat seperti itu. Saya mengambil untung 5.000 sampai 15.000. Nah, di saat saya melakukan online shop itu banyak yang laku, karena saya melakukan online shop itu sesuai dengan kantong anak sekolahan seperti itu. Nah, bukan hanya saja anak sekolah yang membeli online shop saya tersebut, tetapi mulai dari orang-orang tua gitu, karena saya juga menjual banyak barang seperti itu, bukan hanya tempat minum, baju, jaket, tetapi saya kadang menjual bahan-bahan alat-alat rumah tangga seperti itu, yang unik-unik seperti itu. Nah, misalnya keranjang, sebuah keranjang untuk pakaian kotor seperti itu kan banyak dibutuhkan oleh orang tua. Jadi orang tua juga banyak yang membeli online shop saya seperti itu. Nah, masih banyak lagi online shop yang saya lakukan semasa SMA. Di kuliah, di masa kuliah ini juga saya melakukannya mulai dari semester 1 sampai semester 4. Kenapa saya tidak melanjutkannya? Karena mungkin sudah cukup, ataupun lebih fokus ke kuliah dulu seperti itu. Nah, kalau niat untuk melanjutkan usaha online shop tersebut, nanti setelah kuliah saya akan mencoba lagi seperti itu, karena untung punya yang didapatkan juga lumayan untuk kantong untuk jajan seperti itu. Nah, saya juga pernah menjual lemari portable seperti itu. Saya juga pernah menjual lemari portable dengan harga 250 sampai 300.000. Nah, ada juga beberapa orang yang mau lemari portable itu. Nah, di situ saya mengambil untung 15 sampai 30.000, karena harganya juga dan sesuai dengan ongkos kirimnya seperti itu, agak mahal juga. Jadi saya mengambil untung 15 sampai 30.000. Nah, di saat saya menjual lemari portable itu banyak yang mau, misalnya anak-anak kos seperti itu. Nah, anak-anak kos kan lebih suka bagaimana barang yang unik dan selain unik, bagus, dan begitu juga tidak repot dibawa kemana-mana kalau lemari portable ini, karena lemari portable ini bisa dibongkar pasang seperti itu, sehingga tidak sulit, sehingga juga mudah untuk dibawa ataupun berpergian kemana-mana seperti, ataupun sudah berpindah kos, itu tidak susah mengangkatnya seperti, bukan seperti lemari biasa yang harus diangkat seperti ini. Kalau lemari portable ataupun lemari bongkar pasang, kita bisa membongkar pasang lemari itu, sehingga banyak laris kemarin ataupun banyak laku di saat saya menjual lemari portable itu. Nah, di sini saya sangat meminati online shop karena saya sudah melakukannya sedari SMA. Saya sudah merasakan keuntungannya sendiri. Saya sudah merasakan bagaimana tidak capek, karena hanya membutuhkan modal paket seperti itu, modal paket dan handphone saja, dan tidak susah, hanya juga bisa dilakukan dari rumah seperti itu, tidak repot. Hanya di saat barang datang kita memberikan kepada yang pembeli seperti itu. Nah, ini yang boleh saya jawab pertanyaan dari ujian tengah semester saya. Jika ada kata-kata yang kurang, saya meminta maaf. Terima kasih.